Cerame. Oh, adem ya? Shalom. Sekali lagi shalom, saudara-saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Perkenalkan nama saya Christine dan ini adalah, saya udah bilang sama Bang Ongki, ini adalah pelayanan pertama saya setelah ayah saya meninggal 4 tahun yang lalu. Dan saya pundung sama Tuhan. Dan suatu anugerah Tuhan kita bisa berkumpul di tempat ini, dilayakkan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan satu bersama menikmati hadirat Tuhan dan mensyukuri betapa kita dilayakkan di tempat ini. Mari kita satu sejenak. Amin. Mari kita pujikan pujian Ku Berbahagia, Yakin Teguh. Sama-sama kita katakan. Ku berbahagia.
Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kasihi di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu Tuhan hadir di tempat ini dan kami memberikan tempat yang tertinggi, penghormatan yang tertinggi kepada Allah yang sangat kami kasihi. Kami berikan waktu kami sama seperti Tuhan juga memberikan waktu Tuhan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami, biarlah Roh Kudus berbicara kepada kami. Satu demi satu di tempat ini secara spesifik. Karena Roh-Mu adalah Roh yang lemah lembut. Kami minta Tuhan Engkau yang berbicara kepada Bapak Pendeta. Berdoa untuk Pak Martin Tuhan, supaya Tuhan yang mengurapi menggunakan mulut dan lidahnya. Dan kami akan memuji nama Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan juga karena kekuatan kami. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Mari kita katakan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanmu,
Silakan duduk saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita merenungkan nats Alkitab dan mendalami tema kita melalui nats tersebut, marilah kita mengambil waktu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena pada siang hari ini keluarga besar Telkom bisa bersekutu di sini. Kami juga bersyukur karena kami dapat mengambil waktu dan seperti pujian kami yang pertama untuk menemukan kebahagiaan kami. Dan kebahagiaan kami sebut karena kami bisa mulai memiliki kisah hidup. This is my story. Kisah bersama Kristus. Dan hal itu berarti kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang menang. Kami sesungguhnya tidak gagal ya Tuhan. Karena itu bukalah hati dan pikiran kami untuk menemukan jalan kemenangan. Untuk setia di jalan itu. Bersama-Mu, bersama Telkom, bersama kehidupan kami. Kami menemukan kemenangan. Demi putra-Mu, Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, boleh diklik tayangannya. Nats kita satu ayat, tapi dia adalah bagian dari Roma 8, yaitu Roma 8 ayat 37. Saya akan membacakan untuk kita semua natsnya dan dengan mudah kita akan bisa ingat, bahkan sudah ada lagu juga tentang ini. Demikian tertulis saudara-saudara. Lebih awal lagi, ya. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Boleh kita baca bersama-sama saudara? 1, 2, ya. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, hari ini tema kita adalah komitmen untuk menjadi pemenang. Kata komitmen biasa kita dengar diterjemahkan menjadi akad. Dan ada akad nikah berarti ada komitmen dalam hal pernikahan. Kita sering mendengar itu. Dan itu sering mencerminkan sikap kita, kesetiaan kita dalam berkeluarga. Bahkan juga kesetiaan kita dalam teamwork, komitmen di Telkomsel misalnya adalah ungkapannya. Namun saudara-saudara, hari ini ada komitmen yang lebih dari sekadar sebuah kesetiaan dalam hubungan atau dalam tim kerja. Disebut komitmen untuk menjadi pemenang. Setia, tapi kesetiaannya sampai menang. Dan bagaimanakah hal itu bisa kita hayati sebagai orang percaya? Tapi juga kita bisa praktekkan dan kita raih dalam kehidupan sehari-hari. Saya yang berusia 57, saudara-saudara, saya kira saya sudah berani mengatakan ada kemenangan-kemenangan dalam hidup saya juga. Dan menurut saya, your story seperti lagu kita tadi, this is my story, karena Christ is the foretaste of salvation, kan gitu loh kita ya. Kristus sebagai foretaste, sebagai cicipan atau rasa awal atau pengalaman awali dari keselamatan, membuat Anda dan saya bisa menemukan kemenangan kita masing-masing. Dan bagaimana kita juga bisa membangun komitmen untuk itu. Boleh lanjut? Nah, saudara-saudara, diklik. Surat Roma, menurut seorang penafsir, intinya ada pada Roma 8. Crème de la crème, kata orang Prancis, ada di Roma 8 ini. Dan bahkan kita bisa katakan, ini menerumuskan inti kekristenan kita sebenarnya. Jadi Paulus mengatakan bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi penghakiman. Sehingga saudara-saudara, urusan beragama bukan urusan ketakutan. Bukan urusan penghakiman lagi. Tapi bagaimana kita mendapat penghiburan, kekuatan dari agama. Dari Kristus. Itu posisi Kristiani yang pertama-tama. Dan realitas bahwa ada daging, yaitu bahwa ada hal yang merosot, bahwa kita bisa menghadapi
keburukan-keburukan itu sebenarnya tidak punya kekuatan untuk terus-menerus merusak kita, kedagingan itu, sebab sekarang kita telah dihembusi, kalau istilah Injil Yohanes, kita telah menemukan Roh Kristus sehingga kita bisa ikut dalam kebangkitan Kristus. Ini kurang lebih peta Roma 8, saudara-saudara, dan karena itu kita bisa menemukan, nah ini, kita mulai memasuki komitmen bahwa Allah punya komitmen karena itu. Karena Kristus ada, maka Allah punya komitmen, yaitu apa, saudara-saudara? Yaitu Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan demi Anda dan saya yang mengasihinya. Jadi upaya-upaya kita, Allah turut bekerja di situ, mendatangkan kebaikan. Itu komitmennya. Karena Kristus beserta kita. Boleh lanjut? Nah, saudara-saudara, dalam hal itu kita juga bisa katakan bahwa komitmen Allah selanjutnya ialah Ia di pihak kita. Dengan menyerahkan anaknya, siapakah lawan kita katanya. Bahkan tidak ada kuasa apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Sehingga saudara-saudara, kehidupan Kristiani yang kita hayati bermula dari komitmen ilahi sebenarnya. Dia turut bekerja dalam pekerjaan kita. Dan Dia di pihak kita sehingga kuasa apapun tidak bisa mengambil kita dari kasih Kristus. Jadi kita punya fondasi karena kita percaya yang kuat dalam hal ini. Yaitu yang ilahi ternyata punya komitmen. Boleh lanjut? Maka kalau begitu saudara-saudara, kita akhirnya bisa mengambil komitmen masing-masing. Yang melalui komitmen yang Anda dan saya ambil itu, kita bisa menemukan jalan kemenangan kita. Kita bisa berkomitmen, pilihlah komitmenmu apapun. Tapi ingat, di jalan itu kita menemukan kemenangan kita masing-masing. Nah, lukisan ini menarik sekali dan kita bertanya, really? Such man, Paulus, menang, berkomitmen, karena Kristus punya komitmen padanya, pada kita, tapi dia terpenjara dengan rantai dan menulis surat Efesus bersama pembantunya Tikikus. Agak ironi bukan? Inikah kemenangan itu? Atau bagaimana lukisan ini bisa meyakinkan Anda dan saya bahwa ya, dia sedang menunjukkan kepada kita karena dia percaya sebuah jalan kemenangan, sebuah komitmen untuk menang. Mari kita lanjutkan saudara-saudara. Boleh klik? Nah, Paulus sebenarnya dalam hidupnya, dia tahu bahwa there is some smart people, very rational, called the Stoic. Orang-orang Stoa, dia tahu. Dan rupanya kalau saudara sempat ke airport di Periplus misalnya, di toko-toko buku tentang hidup Stoik itu berkembang luar biasa. Ya, becoming a Stoic every day. Saya punya teman baik, saudara-saudara, dia baca Stoik tiap hari seolah-olah jadi santapan hariannya. Karena saat itu terkenal dan saat ini juga katanya bisa relevan. Dan Paulus tahu orang-orang Stoik itu orang-orang yang menang. Karena sebuah cara hidup. Boleh lanjut? Dan cara hidup Stoik itu kurang lebih simple. Dan Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi, adalah seorang pendiri penggagas Stoik. Dan mungkin Anda juga ada yang mencoba menjadi seorang Stoik. Apalagi katanya di saat dulu COVID, orang harus menemukan dimensi Stoik dalam dirinya. Yaitu apa? Be rational, seperti menggenggam telur katanya, that is the inside of everything. Dan saya kira Anda adalah orang yang rasional ya. Saya tadi tanya Ongki, dia jurusannya apa? Statistikawan gitu ya. Rasional dan matematis berarti. Dan Anda juga bisa kerja di sini karena ada basis rasional yang Anda bisa tunjukkan ya. Kredensi Anda adalah you are a intellectuals and a rational, betul. Dan orang Stoik juga
mengembangkan apa yang disebut akal sehat. Ya. Tunjukkanlah dirimu melalui akal sehatmu di publik. Kamu bukan orang yang berprasangka, kamu bukan orang yang terlalu fanatik, berakal sehat, dan itulah cara kita bergaul. Tapi juga seorang stoik akhirnya harus punya semacam autarki, semacam virtue, yaitu apa? Dia nggak boleh terlalu melibatkan perasaannya pada hal-hal yang dia tidak bisa urusi. Jadi dia harus dengan mantap tahu mengatasi apa, tahu memberi hati sebesar apa untuk perkara dirinya agar dia bisa bertahan dan bisa berkembang dan dia bisa menang. Jadi jalan kemenangan yang Paulus lihat di masyarakat very stoic ways. Dan dia tahu itu dan boleh diklik dan rupanya dia juga sebenarnya tidak antipati pada gaya stoik ya. Jadi apa yang sering kita sebut sebagai buah-buah roh antara lain penguasaan diri, kesetiaan dan itu juga komitmen bukan yang diperlukan di Telkomsel ini. Itu juga stoik sekali dan dia menyerapnya, boleh diklik lagi. Dan ketika dia menyerapnya dia juga ikut, kita harus belajar mencukupkan diri. Ya. I'm content with myself, jangan loba, jangan tamak ya. Tapi cukuplah semua, kuasai dirimu. Dan ini sebuah pertandingan bagaimanapun hidup ini. Tapi stoik mengajarkan jalan kemenangan. Dengan kata lain saudara-saudara, jalan stoik adalah jalan yang tidak negatif sebenarnya. Dan seolah-olah Paulus mengatakan dalam ayat tadi, kita adalah orang-orang yang menang juga seperti orang stoik, tapi kita lebih dari pemenang. Dengan kata lain saudara-saudara, mungkin dengan rasionalitas, dengan kepakaran saudara, dengan kepintaran saudara, saudara bisa menang. Saya juga dalam menghadapi banyak tantangan, saya mengerahkan juga dimensi rasional saya. Saya juga tidak boleh terlalu melibatkan perasaan, autarki seperti orang stoik. Saya harap saudara juga banyak memproses diri untuk lebih rasional, lebih tenang, lebih bisa berdamai tanpa melibatkan terlalu banyak perasaan, bukan? Kita menang dengan itu, tapi sebagai orang Kristen karena komitmen ilahi nyata dalam Kristus, kita bisa juga punya komitmen, tapi kita lebih dari sekadar menang dalam hidup ini. Kalau begitu apa maksudnya? Maksudnya pertama-tama kita tidak antipati pada jalan stoik, pada jalan rasionalitas, pada jalan sains, kita tidak antipati. Kita tidak antipati pada training-training motivator untuk sukses, kita tidak antipati tentu. Kita tahu, kita perlu itu untuk bisa memenangkan banyak hal praktis. Tapi sebagai orang Kristen, deep inside our soul, kita harus mengatakan, tapi saya lebih dari sekadar menang. Seperti dunia ini punya kemenangan-kemenangannya, dan saya ikut dalam kemenangan-kemenangan dunia ini, tapi saya lebih dari itu. Dan kalau begitu, apa artinya? Boleh diklik? Tadi kita pada awalnya menemukan dalam Roma 8, dan itu kesimpulan iman Kristiani, tidak ada penghakiman lagi. Dalam Kristus, kita bisa oleh rohnya ikut dalam kuasa kebangkitan. Dan Allah kalau begitu bersama kita di bumi ini, ingin bekerja sama dengan kita untuk kebaikan. Dan kalau itu komitmen Allah, maka kita sudah menemukan jalan kemenangan di situ. Bersama-sama Allah kita akan bekerja dan bersama-sama Allah atas banyaknya yang mendera kita, atas banyaknya yang tidak pasti. Ya, Paulus juga menghadapi ketidakpastian, bukan? Atas banyaknya itu kita menang pertama-tama karena kita cukup terdidik seperti kaum stoik. Karena ada aspek stoik, ada aspek kecerdasan dalam diri kita ya, kita akan menang. Tapi juga kita akan menempuh hal yang lebih dari kemenangan itu saja. Kemenangan bersama Kristus, kemenangan karena Allah turut bekerja dalam pekerjaan-pekerjaan baik kita. Kemenangan itu lebih dari sekedar kemenangan yang sehari-hari yang kita mulai raih karena kita
rasional, karena kita seperti stoik. Dan kemenangan itu seperti apa? Boleh diklik? Karena Allah turut bekerja dengan kita, maka kemenangan kita itu di jalan hidup ini seperti kemenangan yang menempuh extra miles. Allah mengasihi kita dan kita pun jadi mengasihi diri kita, bukan? Dengan kita mengasihi diri kita, kita cukup rasional, ya. Kita cukup memperlengkapi diri, ya. Tapi karena Allah mengasihi kita, maka kemampuan kita lebih dari sekadar orang-orang stoik itu. Kemampuan kita ialah kita bisa berbela rasa. Kita bisa diminta untuk berjalan lebih jauh. Kita bisa extra miles. Sama seperti perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah, saudara-saudara. Ketika itu Yesus datang lalu pemiliknya mengatakan, Tuhan tidak berbuah pohon ini. Aku tebang saja ya. Tapi Yesus mengatakan apa? Tunggulah, berilah waktu, rawatlah setahun lagi. Dan kau bisa berharap dia akan berbuah. Cara kemenangan kita, betul kita mempertimbangkan secara rasional seperti pemilik kebun tadi mempertimbangkan pohon aranya yang tak berbuah. Tapi kemenangan yang lebih dari pemenangan adalah kita punya kemampuan untuk merentang tangan. Kita punya kemampuan untuk extra miles. Kita punya komitmen yang lebih dari sekedar itu. Dan itu mengapa kita lakukan? Karena dengan itu kita ikut pada jalan Kristus yang memang begitu untuk kemenangannya. Makanya ada yang mengatakan, kenapa tidak pakai gagang saja salib itu agar dengan mudah dilewati. Tidak, harus dipikul agar kita bisa ikut pada kemenangan yang mendalam dan itu membuat kita lebih dari sekadar orang menang karena kita bisa mengulurkan tangan, karena kita bisa memperpanjang langkah kita, karena kita bisa extra miles dalam hidup ini dan dengan demikian kita bisa menemukan jalan kemenangan Kristus di dalam jalan kemenangan kita. Dan menemukan bentuknya seperti apa dalam hari-hari hidup kita. Saudara-saudara. Boleh lanjut? Jadi kalau kita bisa simpulkan, kita diminta punya komitmen bertekun di sini. Bahkan mungkin comply to the law of Telkomsel, comply ya. Tapi mengapa aku bertekun ya Tuhan? Bukan sekadar bahwa aku ikut dalam logika bisnis, tapi aku mau bertekun agar aku semakin ikut dalam jalan-Mu ya Kristus. Jalan kemenangan sekarang dan juga kemenangan selama-lamanya. Kenapa aku dengan tim kerja punya komitmen untuk terbuka, untuk sabar dengan yang lambat, untuk taat bahkan untuk bertahan sekalipun menghadapi banyak tricky, menghadapi banyak siasat teman kerjaku. Aku memikul kuk seperti Tuhanku. Dan itu kuk kemenangan, kuku ringan, lemah lembut kata Tuhan kita, saudara-saudara. Demikian cara Kristiani lebih dari pemenang. Demikian cara Kristiani untuk ikut serta dalam kemenangan di dunia ini, tapi kemenangannya dijalaninya dengan jalan Kristus, dengan jalan bersama Tuhan. Saudara, ada sebuah kisah, boleh diklik terakhir. Namanya mungkin saudara jarang dengar, namanya Johannes Lemena. Dia dokter pertama di zaman Stovia, School tot Opleiding ya, sekolah untuk dokter-dokter Jawa ya. Sekarang menjadi gedung kebangkitan nasional di daerah Menteng, saudara-saudara. Dan dia ketika perang ikut bergerilya dengan Soekarno. Dan dia ikut membantu luka Soekarno. Dan Soekarno mengatakan, I trust this man more than others men. Makanya ketika Soekarno dalam pelarian, Lemena menjadi pejabat kepresidenan. Dan dia tahu dia orang Kristen dan dia harus menghadapi banyak sekali cara menang orang-orang
sekitarnya dan dia juga tidak boleh kalah, bukan? Makanya dia menjadi menteri yang selalu menyertai Soekarno sampai Soekarno selesai. Dia nggak mau kalah, tapi dia menang bersama Kristus dan cara menangnya adalah dia memikirkan apa? Semua kecamatan harus punya puskesmas dengan apa yang disebut rencana Lemena. Dan kita bisa menikmati itu. Saya 50 hari tertular COVID, dirawat oleh puskesmas dan tertolong, saudara-saudara. Mungkin Anda juga saat COVID dulu betapa ada jejak kemenangan orang Kristen di puskesmas-puskesmas di negeri ini. Ada jejak kemenangan Anda juga nanti di banyak tempat. Dan itu mulai karena Allah punya komitmen, tapi juga kita mengikuti kemenangan yang lebih dari sekadar kemenangan. Kita tidak kalah di negeri ini. Orang menyebut minoritas, tapi kita tidak kalah. Tapi kita punya kemenangan yang lain. Bukan kemenangan yang menaklukkan orang lain, bukan kemenangan yang mempecundangi orang lain, tapi kemenangan bersama jalan Kristus. Dan itu kemenangan sekarang, tapi juga kemenangan yang kita percaya sebagai kemenangan. Sampai bersama Tuhan di surga. Kiranya memberi inspirasi saudara. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami bisa menyebut persekutuan kami, bahkan karya, bahkan profesi kami di sini, di grup besar Telkom ini, saudara-saudara, Telkomsel ini adalah tanda-tanda kemenangan. Karena Engkau mengangkat kami sebagai anak-Mu, karena Engkau tidak menghakimi kami. Karena Engkau tidak membuat kami rapuh, tapi Engkau memperkuat kami. Dan karena kemenangan itu ya Tuhan, kiranya kami terus berkembang dengan sukacita. Menemukan jalan-jalan kemenangan seperti dunia ini mencarinya. Tapi kami percaya jalan kemenangan kami lebih bersama Kristus. Sekalipun ada kuk yang kami harus pikul, itu ringan ya Tuhan. Lemah lembut. Sekalipun kami bertekun, itu karena kami melihat jejak Kristus di jalan-jalan. Dan jejak itu adalah juga jejak kemenangan, kebangkitan. Jejak yang kami ikuti dari sekarang sampai pada waktunya. Ya Tuhan, persekutuan di sini adalah persekutuan yang merayakan kemenangan, tapi juga persekutuan yang tahu menempuh jalan kemenangan dengan setia bersama Tuhan, bersama pekerjaan di sini, bersama kehidupan. Saudara-saudara kami yang bersekutu melalui jejaring Zoom, melalui jejaring yang tersedia berkat teknologi, berkat sains. Kami bersyukur karena saudara-saudara kami ikut dalam jejaring ini. Kiranya mereka juga ikut seperti kami semua ikut di jalan kemenangan bersama Kristus. Inilah doa kami, demi putramu Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Dr. Martin L. Sinaga untuk firman Tuhannya. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan ditampilkan di QR Code yang akan muncul di layar. Mari kita puji Tuhan, sukacita surga. Sambil saudara-saudara bisa melakukan scan QR Code. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
lakukan saat ini kita masuk dalam pembacaan warta dari pengurus PDHO, Telkom Group, dan dilanjutkan dengan doa syafaat. Ya. Shalom, Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah hadir dalam ibadah Binroh Telkom Group pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2025. Kiranya ibadah kita hari ini membawa sukacita dan damai sejahtera buat kita semua. Berikut informasi mengenai kegiatan Persekutuan Doa Telkomsel. Ibadah Persekutuan Doa Telkomsel pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 yang dilayani oleh Romo Willy Ngongo Pala dihadiri oleh 80 karyawan secara offline dan online dengan total persembahan terkumpul sebesar Rp3.377.028. Ibadah selanjutnya akan diadakan pada hari Jumat 15 Agustus 2025. Kemudian kita dari pengurus juga mengadakan misa Jumat pertama yang perdana dilaksanakan itu pada hari Jumat minggu lalu di tanggal 4 Juli 2025 itu di lantai 6 di TSO. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh pelayan ibadah Jumat pertama perdana yang setelah masa pandemi itu misa jumper ini dihadiri oleh 75 karyawan secara offline dengan total persembahan terkumpul sebesar Rp7.095.000. Untuk misa Jumat perdana selanjutnya akan dilaksanakan pada Jumat 1 Agustus 2025 yang akan diadakan juga di TSO di lantai 6. Kepada Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah misa itu juga akan kita wadahi. Kemudian pendalaman Alkitab, kita dari pengurus dari PD itu juga mengadakan pengalaman Alkitab secara online yang diadakan setiap hari Rabu pukul 17.00 oleh Evangelis Inawati Teddy, di mana pelaksanaan PD online ini itu telah diikuti oleh 20 orang peserta pada tanggal 9 Juli 2025. Dan pada tanggal 16 Juli 2025 diikuti oleh 20 orang peserta. PA berikutnya itu akan kita adakan pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 pukul 17.00 WIB. Kemudian kita dari pengurus juga mengadakan doa siang bersama yang boleh diikuti oleh seluruh karyawan, di mana doa siang ini akan dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 12.00 WIB di ruang sekretariat PD Telkomsel di TSO di lantai 6. Kemudian kami dari pengurus juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Abang, Kakak, dan saudara-saudara kita semua yang berulang tahun pada tanggal 14 Juni sampai dengan 18 Juli 2025. Kami dari pengurus memberikan bingkisan kecil kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mendapatkan ulang tahun di minggu ini. Nanti dari pengurus akan memberikan bingkisan kepada Bapak, Ibu hadirin yang kita datang pada hari ini. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan ibadah hari ini, kepada pelayan firman, kepada pendeta Martin Sinaga, pendeta GKPS dan instruktur nasional moderasi beragama dari Kemenak RI. Kemudian kepada pendoa syafaat nanti yang akan dibawakan oleh Bang Timbul Siregar. Lalu kepada worship leader kita, pada Kak Christine. Kemudian kepada pemusik kita, kepada Bang Jovan, Bang Johannes, Bang Bengen Uta Barat, Joshua, Safri dan Aldo. Kemudian kepada singer kita, kepada Gebi dan Victor. Dan juga kepada operator kita, Bang Randu, Bang Raden dan Priscila. Dan user kita untuk Joanna dan Natali yang di belakang sana.
Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang memiliki kerinduan untuk turut mengambil bagian sebagai pelayan ibadah, baik itu sebagai tim musik, WL, dan singer, dapat menghubungi kami selaku pengurus PD untuk dapat registrasi melalui barcode yang sudah disiapkan di akhir ibadah ini. Demikian warta ibadah hari ini, kiranya kita dapat terus bertumbuh dalam iman dan kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami dari pengurus PD juga memberikan kesempatan kepada dari pengurus Kisel untuk memberikan informasi, ada informasi tentang perjalanan dinas rohani kepada belakang aja ya. Oke, nanti kita akan memberikan informasi sedikit mengenai bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk mengikuti perjalanan dinas rohani, nanti kami akan memberikan informasinya lebih lanjut. Terima kasih dari kami pengurus PD mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus kita menyelesaikan ibadah ini. Shalom. Dan selanjutnya untuk doa syafaat kepada Bang Timbul. Oh, dari Bang Timbul. Dari Pak Joli dulu ya, dari Telkom Group. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jove Sinaga, Kak Christine. Selamat ketemu lagi. Pendeta Martin, terima kasih untuk firman yang sudah dibagikan. Saya mewakili pengurus Bindro Kristiani Telkom Group Nasional. Ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah reguler seperti ini ya kita adakan setiap Jumat siang. Jadi ini memang beberapa ganti-gantian ya, setiap Bindro Kristiani di regional ataupun anak perusahaan di Telkom Group, termasuk di Telkomsel tentunya menjadi host ya. Untuk 25 Juli minggu depan itu gilirannya oleh Bindro Kristiani Telkom Group Jabotabes ya. Jadi masih di Telkom Hub ini juga komplek. Kemudian di 1 Agustus itu ada ibadah Jumat Perdana ya, Misa Katolik setiap Jumat Perdana untuk di Telkom Hub. Jadi khusus bagi rekan-rekan yang di Telkom Hub, khususnya bagi yang denominasi Katolik, silakan mengikuti ibadah Misa ini dengan host di PD Telkomsel. Dan juga pada hari yang sama untuk yang di luar Telkom Hub ataupun dari denominasi lain, denominasi Protestan gitu ya, bisa mengikuti Bindro Kristiani yang reguler dengan host dari Kalimantan. Jadi kami harapkan setiap ada ibadah seperti ini bagi pengurus-pengurus Bindro Kristiani di regional maupun Unpers ya, yang ada di Zoom, ikutin ya, join dan ajak semua peserta atau jemaatnya. Mari kita saling mengingatkan dan juga rekan-rekan yang organik maupun outsource juga kita undang. Next. Nah kita tidak bosan-bosannya kami mensosialisasikan tentang Menara Doa. Kita dari pengurus nasional punya program Menara Doa, tapi kami berharap ini bukan sekedar program, ini adalah suatu panggilan, kegerakan, ya sebagai salah satu strategi kemenangan kita. Kalau dulu ada tembok kota, ada menara, nah ini para penjaga kota lah gitu, kira-kira seperti itu ya, di menara itu melihat, berjaga-jaga dan juga memperingatkan orang-orang yang ada di dalam kota. Seperti itulah kita mengajak kita semua yang ada di sini dan juga yang ada di Zoom ya, karyawan Kristiani Telkom Group untuk ikut dalam Menara Doa ini. Kita adakan setiap hari Selasa dan Kamis secara hybrid ya. Kalau di lokasi onsite-nya itu di TLT lantai 7, sedangkan yang lainnya bisa ngikutin via Zoom. Ini juga ekspresi kerendahan hati kita teman-teman, dan kesatuan hati kita di dalam berdoa bagi Telkom Group, bangsa, negara, dan gereja. Jadi tidak memandang band posisi apa, ikut semua ya. Bahkan keluarganya juga silakan ikut. Nah ini reminder nanti akan dibagikan kepada, balik lagi, belum? Di WA Group maupun Telegram Bindro Kristiani. Ada tips ya supaya selalu bisa ikut. Pilih aja salah satu hari ya, misalnya Selasa atau Kamis, misalnya teman-teman ada yang, oh nggak bisa Kamis, ya udah pilih Selasa. Nggak bisa Selasa, pilih Kamis. Nggak bisa dua-duanya, ya ikutin Zoom gitu ya. Ikutin via Zoom aja, walaupun secara pasif masih dalam perjalanan pulang ya kan, jam 17.30.
waktu Indonesia Barat. Next. Telkomers baca Alkitab. Nah, di sini kita juga terus mengingatkan. Sekarang sudah hampir 1 tahun lebih ya, 1,5 tahun berjalan. Nanti akan berakhir di Januari 2026. Sekarang di kitab Yehezkiel ya. Nah ini mari kita pakai ini untuk berlatih untuk disiplin rohani meskipun konsistensi tidak mudah, saudara-saudara ya. Itu kesempatan bagi kita mengandalkan Roh Kudus, ya menyangkal atau mengalahkan kedagingan kita ya. Tadi Bapak Pendeta sudah singgung sedikit ya tentang bagaimana kita menang melalui Roh Kudus. Dan ini juga kesempatan kita membangun sikap hati yang senantiasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Kalau kita dengarkan motivator-motivator itu kan bagus ya. Tapi kan itu sebenarnya baru remah-remah. Kenapa kita orang-orang Kristiani ini pengen yang remah-remah aja? Nah gitu kan. Mari kita pengen roti yang utuh yaitu dari firman Tuhan. Yang lebih mengenyangkan lagi gitu ya. Nah jadi para peserta TBA tetap konsisten. Para grup leadernya tetap setia dalam memonitor progres para anggotanya. Nanti kita adakan gathering online TBA Group Leader pada minggu depan ya, hari Jumat jam 19 malam sampai jam 20.30 malam. Nanti akan dikirimkan pengumumannya. Next, terakhir, sama seperti Telkomsel, tapi kita dari pengurus nasional juga membuka rekrutmen sampai dengan akhir bulan ini ya bagi teman-teman ini dari semua anak perusahaan, dari semua regional juga di Telkom Hub ini kita undang untuk ikut sebagai pelayan ataupun sebagai pengurus yang akan melayani di hal-hal yang seperti ditampilkan ini ya. Pendaftaran bisa dilihat di QR code maupun di link berikut seperti yang ada di layar. Terima kasih, salam, Tuhan memberkati. Saya kembalikan pada Kak Christine atau WL yang berdoa syafaat. Baik, kita akan akhiri kebaktian kita. Kita akan memuji nama Tuhan kembali, This is my desire. Kemudian kita akan lanjut dengan doa syafaat. Atau doa syafaat. Oke, siap. Silakan, Abang. Puji Tuhan untuk setiap warta yang sudah diberitakan. Mudah-mudahan warta yang sudah diberitakan bisa semakin membuat bin roh kita semakin menyala-nyala dalam Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama menyatukan hati kita untuk berdoa dan bersyafaat bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Bapa yang berada dalam kerajaan surga. Sungguh bersyukur Bapa ketika kami masih diberikan kesempatan di tempat ini Bapa untuk bisa menerima firman-Mu. Untuk bisa memahami lebih Bapa bahwa komitmen-Mu dalam kehidupan kami selalu membawa kami ke dalam kemenangan Bapa. Engkau selalu bekerja dalam setiap kehidupan kami Bapa. Membawa kami bukan hanya dalam kemenangan yang menuju kesejahteraan. Tapi lebih dari itu Bapa, kemenangan-Mu membawa kami menuju ke arah keselamatan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami Bapa untuk bisa menjadi pelaku firman bukan hanya mendengar. Terima kasih Bapa juga untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami semua di sini sehingga kami bisa memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini Bapa bisa dipakai untuk lebih memuliakan nama-Mu. Terlebih dari itu biarlah Bapa kami bisa mempersembahkan tubuh, jiwa dan roh kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih juga Bapa kami pada siang hari ini Bapa menyatukan hati kami membawa kondisi dunia ini ke dalam tangan-Mu. Kami mengetahui Bapa bahwa banyak kejadian-kejadian, banyak konflik-konflik dalam dunia ini baik dari politik, ekonomi ataupun sosial Bapa terjadi. Dan itu membuat kami menjadi gentar atau membuat kami menjadi takut Bapa. Tapi kami percaya bahwa ketika kami berjalan di dalam nama-Mu Bapa, di situ selalu ada kemenangan, di situ selalu ada jalan yang membuat segala sesuatu bisa berjalan dengan baik Bapa. Kami serahkan setiap kondisi-kondisi yang tidak nyaman atau tidak konsisten di dalam dunia ini hanya ke dalam tangan-Mu.
Siang hari ini juga Bapak kami membawa kondisi negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Bapak pemimpin kami dari atas hingga bawah Bapak, itu semua terpilih bukan karena kehendak kami tetapi karena Engkau mengizinkannya Bapak. Engkau pakai Bapak mulai dari pemerintahan yang atas sampai bawah itu Bapak, biarlah mereka bisa menjadi bagian dari rencana untuk menjalankan visi yang hanya berasal dari-Mu Bapak. Terima kasih juga ketika kami ditempatkan di Telkom Group ini Bapak. Kami percaya Bapak pemimpin-pemimpin kami mulai dari BOC sampai dengan senior leader dan juga kami yang staf-stafnya Bapak ada di tempat ini. Itu juga karena Engkau memiliki rencana Bapak. Biarlah kesehatan, kesejahteraan dan kemuliaan selalu berada dalam kehidupannya dan bisa dipakai untuk membawa perusahaan ini lebih baik lagi. Bisa dipakai Tuhan pemimpin-pemimpin kami dalam perusahaan ini untuk bisa membawa Telkomsel lebih jaya lagi dan Telkom lebih maju lagi Bapak. Kami percaya Tuhan untuk setiap kami, karyawan-karyawan yang ada di dalam Telkom Group ini Bapak, kami memiliki keterbatasan fisik. Bisa jadi di antara kami ada yang sakit, kami percaya Bapak melalui bilur-bilur-Mu Bapak sakit penyakit dapat Engkau sembuhkan. Dan juga Bapak di dalam proses penilaian ketika dalam pekerjaan kami Bapak, ada hal-hal yang mungkin kami tidak setuju, ada hal-hal yang setuju. Tetapi kami Bapak percaya bahwa untuk setiap apa yang diberikan, biarlah kebijakan dari-Mu saja Bapak yang memberikan hikmat kepada penilai, dan Roh Kudus-Mu yang melembutkan hati bagi penerima nilai Bapa, sehingga segala sesuatu dapat berjalan dengan adil dan segala sesuatu dapat diterima dengan akal yang sehat Bapa. Terima kasih juga Bapa di dalam persekutuan doa yang ada di tempat ini Bapa. Kami percaya Bapa ketika kami menjalankan visi yang hanya berasal dari-Mu Bapa, itu bukan karena kami menambahkan hasil sesuatu, tetapi kami hanya menjalankan apa yang sudah Engkau rencanakan sejak awal sebelum kami lahir sampai nantinya Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah segala sesuatu yang dijalankan oleh seluruh misi-misi baik yang ada di dalam persekutuan doa ini ataupun yang di luar Bapa itu dapat terlaksana dengan baik oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu. Demikian Bapa permohonan kami, biarlah permohonan kami ini hanya dikabulkan oleh satu kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Kita akan kembali lagi menaikkan pujian I Give You My Heart. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri.
tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Tempuhlah jalan kemenanganmu dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya. Ibadah kita sudah selesai, saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Saya undang untuk semuanya maju ke depan, kita berfoto bersama, lalu nanti ada sosialisasi dari, mau foto dulu atau mau sosialisasi dari Bapak? Shalom, boleh duduk kembali sebentar. Teman-teman asyar di depan, mohon bantuannya untuk makanannya bisa dibagikan ke dalam. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak dan adik-adik, Om dan Tante, sudah hadir pada ibadah ini, baik yang offline maupun online maupun offline. Pada kesempatan ini ada satu sedikit sosialisasi sebenarnya mengenai perjalanan rohani. Saya tidak mengatakan perjalanan dinas ya. Ini perjalanan rohani yang sifatnya pribadi dan pada kesempatan ini akan coba ditawarkan oleh teman-teman dari Kisel, Koperasi Telkomsel. Nah, berhubung di sini ada teman-teman juga dari Telkom, mungkin kalau seandainya tertarik, Pak Jove nanti kita bisa diskusi ya Pak ya. Tanpa berpanjang-panjang lagi, waktu dan tempat saya persilahkan Ibu Maureen. Salam, terima kasih. Syahyo. Salam rekan-rekan semua. Perkenalkan, semangat pagi. Saya Maureen. Saya saat ini sedang ditugaskan di Kisel. Kita di Kisel lagi ada acara program namanya Journey of Faith. Keren ya. Tadi kan Pak Pendeta bilang, semua ini kita punya journey dengan Tuhan Yesus Kristus. Sekarang juga semuanya punya journey of faith, jalan-jalan ke Yerusalem sama Kisel. Silakan Bang Gihon. Ya, jadi ini izin kakak-kakak semua. Kisel itu adalah koperasi milik Telkomsel. Jadi anggota Kisel adalah karyawan Telkomsel. Siapa karyawan Telkomsel sini belum anggota Kisel? Coba tunjuk tangan. Adakah karyawan Telkomsel yang belum anggota Kisel? Yuk kita join. Jadi ini mengenai Journey of Faith, boleh balik dulu Bang dari awal. Kita mau bikin suatu journey yang unforgettable.
Tapi in the good way ya kakak-kakak, bukan dalam unforgettable yang buruk ya. Jadi kita mau bikin sesuatu yang unforgettable, pilgrimage gitu untuk spiritual, untuk perjalanan rohani kita. Next Bang. Nah, kita kerjasama nanti dengan namanya Christmas Tour. Christmas Tour itu adalah satu konsorsium. Jadi dia mewakili beberapa tour Bapak Ibu. Jadi harapannya bahkan sampai 103 ya travel agent ya. Nah Kinaria Selaras atau Kisel itu menjadi salah satu member daripada konsorsium berikut. Perjalanannya banyak Bapak Ibu, ada yang dari 8 hari sampai ke 15 hari. 8 hari itu berarti cuman ke Israel aja ya. Tapi kalau 15 hari itu ya berarti masuk dari kiri, masuk dari Jordan, masuk Israel, keluar dari Mesir. Atau kebalikannya, masuk dari Mesir, Israel, terus kita keluar ke Jordan. Bahkan nanti bisa ke Dubai ya, jalan-jalan. Nah keberangkatannya ini, nah karena dia adalah konsorsium, jadi kita mau 1 orang bisa berangkat, 2 orang bisa berangkat. Dan tanggalnya karena ada 103 agent yang di bawah dia itu sangat variatif Bapak Ibu. Bahkan kita bisa bikin yang customize ya, kebetulan kan Telkomsel kan seneng yang customize ya. Misalnya khusus untuk keluarga Pak Cahyo saja gitu misalnya. Atau keluarga dari Bang Ludo gitu ya Bang ya. Itu kita bisa bikin se-customize itu. Atau dari Bu Hesti, keluarga Sirait besar. Mau jalan-jalan. Kita bisa akomodir. Mau yang premium, mau VIP, semua bisa gitu ya. Nah, kalau kita grupnya kebetulan lebih dari 25 orang gitu ya, at least satu grup, kita bahkan bisa memilih pembimbing rohaninya gitu. Tapi kalau enggak ya pakai pembimbing rohani dari mereka juga bisa ya teman-teman. Next Bang. Nah ini pilihannya ada Holy Land untuk yang Kristiani dan ada yang Holy Door untuk yang teman-teman kita dari Katolik. Ada yang 8 hari, 13 hari, 12 hari. Nah ininya agak sedikit range ya, dari yang 36 sampai 62 juta. Nah, tanggal-tanggalnya sudah ada sih sebenarnya, Holy Land maupun yang Holy Door ya. Nah, cuman jangan khawatir, jadi karena ini dinaungi oleh Kinaria Selaras atau Kisel, kita punya skema pembiayaannya. Silakan Bang. Oke, jadi pembiayaannya ada beberapa opsi. Bisa cash tentu saja atau pakai gesek kartu kredit mungkin ya. Atau opsi pembayarannya itu dengan pola pembiayaan melalui anggota Kisel. Jadi kalau yang belum anggota Kisel, yuk kita berbondong-bondong menjadi anggota Kisel. Kita bisa menawarkan pola pembiayaan bekerja sama dengan bank. Nah Kisel, jadi program ini hanya ditujukan kepada anggota Kisel. Cuman kalau misalnya teman-teman dari Telkom, boleh ya Bang Cahyo ya? Mas Cahyo, kalau teman-teman dari Telkom mau join bisa ya? Nanti di range sama PD gitu. Apa langsung ke Maureen? Oh siap. Oke jadi jangka waktu pendanaannya bisa dari 6 bulan sampai 2 tahun ya, 24 bulan. Dan kita berharap dengan program ini nanti ada rekan-rekan Gen Z-nya Telkomsel bisa join ke Kisel. Next Bang. Ini beberapa poin, memang kan Israel lagi seru ya, lagi perang gitu ya. Agak takut juga sih berangkat enggak gitu ya. of Tourism ya, dia bilang bahwa Israel mengundang wisatawan global untuk berkunjung dengan rasa aman dan nyaman. Dan mereka menjamin, ya ini paling penting ya, Kementerian Pariwisata Israel menjamin pengalaman perjalanan yang berkualitas, aman dan menyenangkan. Nah, karena menjadi perhatian penuh dari pemerintah, keselamatan dan kenyamanan menjadi fokus utama dari Kementerian Pariwisata Israel. Dan penerbangan internasional menuju Tel Aviv sudah beroperasi kembali. Sehingga destinasi wisata terbuka dengan layanan profesional. Oke, next.
Ini yang Holidor, kakak-kakak. Ini yang Holidor itu 12 hari ya. Jadi kita ke Rome, Lourdes, bahkan sampai ke Fatima. Nanti detailnya bisa kita go through lagi satu-satu. Nah ini yang Holy Land, ini itinerary-nya. Kalau kita bisa lihat ini lewat Mesir dulu ya. Kairo, Dahab, Saint Catherine, baru masuk ke Yerusalem, Bethlehem. Ternyata tuh Yerusalem itu bagian Palestina loh, saya baru tahu juga. Saya pikir Yerusalem itu bagian Israel, ternyata Yerusalem itu bagian Palestina ternyata Pak. Yang timur ya, yang barat tapi Israel. Iya. Puji Tuhan juga tahun Desember 2024 saya baru ke sana Pak. Itu karena dari PD Telkomsel juga Pak, saya berangkat. Ini yang Holy Land teman-teman. Next, ya itu sedikit dari Kinaria Selaras. Kalau misalnya ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh. Misalnya ada yang mau tahu kapan sih tanggal keberangkatan, terus kalau ternyata nggak jadi berangkat, duitnya balik apa enggak gitu, boleh. Kalau mau ada pertanyaan, silakan. Sambil makan siang. Tadi udah berdoa ya, buat makan siang? Oh masing-masing. Oh ya, boleh. Silakan Pak Gion kalau mau menambahin. Ini Pak Gion dari Kinaria Selaras langsung, silakan Pak. Baik, terima kasih teman-teman, terima kasih Bu Morin, terima kasih teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Gihon, saya dari Kinaria Selaras. Sedikit aja menambahkan, sebenarnya paket ini perjalanan ini tidak tertutup untuk teman-teman di Telkom Group. Jadi makanya tadi Bu Morin mungkin nyampaikan ini buat Telkomsel itu memang perbedaannya hanya di masalah pembiayaan tadi aja sebenarnya. Tapi kami sangat terbuka buat teman-teman yang ada di Telkom Group ya, semua Telkom Group ataupun mungkin non Telkom Group, artinya keluarga-keluarga atau private atau misalnya grup mungkin kalau teman-teman ada grup marga Batak gitu ya. Dari keluarga siapa tadi, Sitorus atau yang lain-lain lah istilahnya gitu ya. Itu bisa, kami bisa sangat open untuk bisa untuk bisa mengikuti tur perjalanan Holy Land ini gitu. Holy Land dan Holy Door. Nah, kalau Holy Door ini kan sebenarnya karena memang 25 tahun sekali ya buat teman-teman. 25 tahun sekali untuk teman-teman yang Katolik, sehingga ini memang sampai Desember aja gitu. Jadi sampai Desember Holy Door ini dibukanya sampai Desember. Makanya teman-teman yang Katolik mungkin ada sekarang ini lagi banyak yang ngambil paket ini gitu. Jadi mohon izin untuk semua teman-teman baik itu di Telkom Group, Telkomsel dan Telkom Group lah istilahnya begitu ya, Telkom Group. Kami sangat terbuka buat para keluarga-keluarga juga mungkin atau grup. Kalau grup misalnya ada gereja teman-teman yang memang ingin atau misalnya berkeinginan untuk perjalanan satu grup dan di luar dari keluarga, kami sangat terbuka untuk bisa diskusi atau misalnya bisa itinerary-nya seperti apa, kita siap jelasin atau kita siap datang ke tempatnya teman-teman. Kurang lebih itu. Nah, untuk yang terdekat memang ini ada yang 13, ada 3 Agustus, 7 September, kita satu orang pun tetap berangkat ya. Artinya satu orang pasti berangkat sesuai dengan jadwal yang memang sudah ada, nanti bisa di-share juga sama kita. Kalau misalnya teman-teman satu orang atau misalnya suami, istri pun bisa tetap berangkat, kita akan berangkat. Begitu. Itu aja mungkin tambahan dari saya. Sedikit simulasi aja ya. Jadi kalau dari harga sebenarnya kan ini di harga itu memang kita bikin di USD ya, USD itu mulainya memang dari 2699. 2699 kita coba estimasikan dengan 16.500 itu kurang lebih dari yang 36 juta sampai 62 juta. Ini sebenarnya perbedaannya ada di mana? Perbedaannya biasanya ini hanya ada di kelas hotel. Jadi kalau memang saya ke kelas teman-teman pengen upgrade kelas hotel misalnya dari bintang 4 atau mau ke bintang 5, nanti perbedaannya ada di situ. Sama di dalam kamarnya ada yang mau
private, ada yang mau sekamar berdua atau misalnya sekamar bertiga, bisa perbedaannya bisa hanya di situ biasanya. Kalau untuk perjalanan itinerary itu semua sama sesuai dengan ininya. Begitu. Contoh ya, kita mungkin contoh sedikit. Contoh saya dari sini ya. Misalnya 60 tadi kita ambil misalnya 64 gitu ya. Nah, ini teman-teman sebenarnya kalau misalnya ada yang teman-teman memang sudah menabung dan sebagainya itu bisa jadi DP juga itu bisa kita terima. Jadi artinya DP itu ada 20% sama 30%. Jadi artinya kalau misalnya pun nilai yang 20%, katakan misalnya 20%, teman-teman ambil paket yang tadi 64, itu berarti kurang lebih di plafon yang bisa disediakan sesuai dengan ini ya teman-teman, maksudnya syarat dan ketentuan yang memang disesuaikan dengan KMG. Nah, kurang lebih seperti ini simulasinya, contoh simulasinya ya. Jadi berapa sisa dari DP yang teman-teman memang sudah miliki atau sudah bayarkan nanti, itu bisa kita fasilitasi di KMG ini. Nah, ini memang nanti hubungannya dengan teman-teman di member service. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah jadi anggota tuh di member service kan ada proses di situ untuk pengajuan KMG. Pengajuannya tetap syarat dan ketentuan dari KMG yang memang sudah disepakati antara member service-nya Kisel dengan HC ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk simulasi ini nanti kita bisa diskusi seperti apa gitu ya. Nah, kadang memang ada juga kalau yang agak menarik tuh dari yang kalau teman-teman bisa ambil kartu kredit, kalau misalnya teman-teman punya kartu kredit limit dan cicilan yang 0% itu juga bisa membantu. Gitu. Kan ada yang misalnya cicilannya 0%, ya teman-teman bisa ngajukan ke banknya langsung ya, maksudnya artinya tetap hubungannya dengan banknya langsung. Proses pembayarannya bisa didedak dari mesin kita gitu ya. Nanti teman-teman pengajuan langsung untuk misalnya cicilan 0% atau program dari bank bisa dimanfaatkan juga gitu. Dari teman-teman yang mungkin bisa ada kartu kredit yang limitnya bisa masuk di sini gitu. Saya rasa pasti pada masuk nih limitnya gitu. Kurang lebih itu teman-teman. Kalau ada mungkin yang mau ditanyakan atau misalnya nanti mau memperjelas kembali, bisa menghubungi kami nanti di Kinaria, di Kisel ya, khususnya di Kisel. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Itu mungkin kakak-kakak dan abang-abang sekalian. Bu Morin ada lagi yang mau ditambahkan? Oke, terima kasih sekali kakak-kakak, abang semua untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih abang. Mari kita lagi makan. Gak apa-apa, kalau mau sekarang mau foto bersamanya. Oh di sini aja di foto. Oh oke, kita foto bersama tapi nggak apa-apa kakak-kakak semua di posisinya masing-masing. Dipersilahkan ya. Tapi tetap tersenyum. Siapa bang yang fotonya? Oke. Ya di kursinya masing-masing aja ya kakak-kakak. Yuk kita foto bersama-sama.